Kali ini kita bakal menyelami sebuah kisah yang wow luar biasa dari zaman Nabi Musa. Ini adalah cerita tentang keyakinan, takdir, dan bagaimana sebuah doa yang tulus ternyata bisa menantang keduanya. Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti pembahasan kita. Pernah kepikiran gak sih, apa doa itu beneran punya kekuatan untuk melewati garis nasib yang kelihatannya sudah ditentukan? Oke, cerita kita dimulai dari situasi yang kelihatannya ya. Tanpa harapan, bayangkan ada seorang wanita yang sudah sangat tua, dan seumur hidupnya dia mendambakan seorang anak, tapi tak kunjung diberi. Keinginannya inilah yang jadi awal dari segalanya. Dengan sisa-sisa harapan yang dia punya, dia datang kepada Nabi Musa. Permintaannya sederhana banget, tapi begitu mendalam. Dia minta sesuatu yang kalau dipikir pakai logika manusia, ya udah mustahil. Sebagai seorang nabi, Musa tentu langsung membawa permintaan pulus ini ke hadapan Allah. Semua menunggu. Kira-kira, apa ya jawaban dari Sang Pencipta atas doa ini? Tapi sebelum kita dengar jawabannya, kita perlu paham dulu satu konsep penting, takdir. Gampangnya, ini tuh ketetapan dari Tuhan, sebuah skenario yang kayaknya udah final dan gak bisa diubah. Dan ini jadi kekuatan besar dalam cerita kita. Dan inilah jawabannya. Tegas dan mutlak. Allah memberitahu Musa, itu takdirnya. Dia tidak akan punya anak. Udah, titik. Sebuah jawaban yang terdengar seperti tembok yang gak mungkin bisa diruntuhkan. Nah, disinilah titik baliknya. Coba deh Anda bayangin dapat berita kayak gitu. Mau ngapain? Karena reaksi wanita ini sama sekali di luar dugaan kita semua. Bukannya putus asa atau marah, dia justru mengeluarkan senjata terkuatnya, doa. Tapi perhatikan deh, dia nggak cuma sekedar berdoa. Dia memanggil satu sifat spesifik Allah yang paling agung, sifat Maha Penyayang, Ya Rahim. Kegigihannya ini benar-benar luar biasa. Dia nggak cuma berdoa sekali, dia bolak-balik datangin Nabi Musa. Dan Nabi Musa pun bolak-balik bertanya pada Allah. Jawabannya selalu sama, tidak. 3 kali ditolak. Jadi disinilah letak konflik utamanya. Di satu sisi, ada ketetapan takdir yang kelihatannya kokoh banget. Di sisi lain, ada keyakinan seorang hamba yang nggak goyah pada sifat Maha Penyayang Tuhannya. Ini seperti pertarungan antara takdir dan rahmat. Setelah penolakan yang berkali-kali itu, wanita ini tiba-tiba menghilang. Beberapa bulan berlalu tanpa kabar. Apa dia akhirnya menyerah? Mungkin dia sudah pasrah menerima takdirnya ya? Lalu, kinilah puncaknya. Suatu hari, dia kembali. Bukan dengan wajah putus asa, tapi dengan sebuah keajaiban di pelukannya. Sebuah pemandangan yang menentang semua takdir dan logika. Reaksi Nabi Musa ini mewakili kebingungan kita semua. Beliau kaget banget. Loh, gimana ceritanya ini? Bukannya Allah bilang kamu ditakdirkan gak punya anak? Pertanyaan ini nyiapin kita buat penjelasan akhir yang luar biasa. Tentu saja, Musa langsung minta klarifikasi dari Allah. Beliau harus tahu, bagaimana bisa sebuah takdir yang sudah final tiba-tiba berubah. Dan inilah jawaban dari Allah. Penjelasan yang begitu indah. Ternyata, setiap kali Allah menetapkan takdirnya, si wanita ini membalasnya dengan memanggil sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Doanya itu seolah-olah mengaktifkan sebuah kekuatan ilahi yang ternyata melampaui ketetapan awal. Poin kuncinya ada di sini. Ini adalah pesan inti dari keseluruhan cerita. Sebuah pernyataan yang begitu kuat bahwa rahmat atau kasih sayang Allah itu posisinya bahkan di atas takdir yang telah Dia tetapkan sendiri. Jadi, apa pelajarannya buat kita? Pertama, takdir itu nyata dan kuat. Kedua, doa yang terus-menerus itu adalah wujud iman yang luar biasa. Dan yang terpenting, memohon pada rahmatnya bisa membuka pintu yang tadinya kelihatannya sudah ditutup rapat oleh takdir. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan ini bareng-bareng. Dalam situasi apapun yang mungkin terasa seperti takdir yang gak bisa diubah dalam hidup Anda, gimana kalau itu dihadapi dengan doa yang tak putus-putus, yang memanggil rahmatnya?